Oh. Hai, halo paman-paman dan om-omku semua, ketemu lagi di channel dolanan bapak-bapak. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips cara merawat RC, terutama buat paman-paman, om-om semua yang sering main, terutama musim hujan gini ya. Musim hujan gini kan pasti belepotan, kotor dan lain-lain. Ini saya mau sharing kebiasaan yang saya lakukan setelah main RC. Jadi apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam merawat RC itu supaya apa? Supaya performanya juga bagus dan awet tentunya gitu. Jadi memang perlu perawatan. Jadi semua benda itu pasti butuh perawatan ya. Semua benda itu, benda apapun itu ya, mau elektronik mau apapun itu butuh namanya perawatan seperti itu. Supaya apa? Ya supaya tahan lama ya. Jadi jangka panjang. Jadi apa aja sih yang biasa saya lakukan setelah main RC itu? Yuk kita simak penjelasan saya berikut ini. Oke, jadi yang pertama saya lakukan setelah main itu kit biasanya akan saya langsung lepasin, bannya empat-empatnya saya lepas, lalu bodinya saya lepas, kemudian saya cuci. Jadi saya cuci 3 kali ya. Jadi yang pertama nyuci bannya dulu. Ban ini kan biasanya penuh lumpur seperti itu, baik yang ada di luar sini ataupun yang bagian dalam ya. Begitu juga di pattern-patternnya ini kan banyak lumpur biasanya. Nah seperti itu, ini saya bersihkan dulu bannya. Begitu ban selesai bersih, kemudian saya ke body saya lepas, kemudian bersihkan. Ini kebetulan bersihkannya kemarin nyucinya malam-malam, jadi masih kelihatan kotor ya, masih kotor banget ini, jadi perlu dibersihkan lagi. Jadi next ya, ini saya akan cuci kembali. Nah berikutnya yang terakhir baru fokus ke frame-nya atau ke rangkanya. Nah sebelum ke rangkanya, pastikan komponen-komponen elektronik seperti baterai dilepas dulu ya. Baterai dilepas. Lalu kalau kit paman-paman om-om semua ada beberapa ada beberapa komponen yang memang belum waterproof, saya sarankan dilepas saja. Contoh seperti receiver ini bisa dilepas, tapi kalau punya saya ini kan dia receivernya sudah saya waterproof, jadi dia juga di dalam kotak yang insya Allah waterproof juga, jadi saya berani aman seperti itu. Nah kemudian kit saya bersihkan, saya cuci, semprot pakai air gitu, lalu dipakai kuas biasa, pakai kuas cat itu yang agak gede, sama sabun yang saya pakai. Oh iya, ini saya kasih sabun ya, ini saya cuci pakai sabun biasanya. Nah sabun yang saya pakai itu adalah sabun cuci motor, karena di rumah kebetulan cuci motornya stoknya cukup banyak sabun saya, jadi saya pakai sabun cuci motor itu, jadi lumayan bersih, cukup bersih lah seperti itu. Nah setelah bersih biasanya saya akan keringkan dulu ya ban kit, kemudian kit sama bodinya itu saya akan keringkan dulu seharian penuh ya. Jadi seharian penuh, tidak saya jemur di matahari langsung, cuma posisinya saya keringkan di dalam rumah, saya gantung di tembok gitu kan, tapi posisinya di dalam rumah. Jadi dia suhunya itu suhu ruangan ya, jadi cukup oke juga. Nah berikutnya setelah dicuci, lalu saya akan lakukan pelumasan di komponen-komponen yang sekiranya membutuhkan pelumasan. Saya pakai apa biasanya? Nih saya mau tunjukin. Biasanya saya ngelumasin komponen-komponen RC ini pakai apa? Biasanya saya pakai 2 pelumas atau 2 cairan pelumas. Yang pertama adalah nih ADWD40, ini biasa saya pakai juga. Terus ini baru-baru aja saya pakai juga, dan kalau saya rasa ini paling simple, paling murah juga ya, low budget high impact sebutannya gitu. Jadi saya pakai ini nih. Nah ini itu bagi yang belum tahu, ini adalah oli pelumas untuk mesin jahit ya. Jadi sama-sama oli pelumas, cuma saya nggak sengaja nemu ini itu saat beli aksesoris ngantar anak itu, beli prakarya di toko prakarya itu ada ini, kepikiran juga, wah ini isinya kan pelumas, ini bisa nih, tempatnya lucu juga, jadi bisa dipakai untuk ngelumasin dan bisa dibawa kemana-mana seperti itu kan, kecil nih
tuh lihat nih, dibandingkan dengan botol WD-40 dia lebih kecil. Nah, jadi saya pakai ini biasanya seperti itu. Ini biasanya juga saya pakai WD-40 itu saya pakai untuk bongkar-bongkar gardan. Nanti next ya. Next saya akan tunjukin bagaimana cara ngerawat gardan versi saya menggunakan pembersihan WD-40 ini. Nah, terus bagaimana caranya pakai ini di RC? Yuk, kita akan tunjukkan pemakaiannya seperti apa. Oke, jadi biasanya saya pakai oli dari mesin jahit ini untuk ngelumasin komponen-komponen yang sekiranya bergerak ya. Dia bergerak dan membutuhkan pelumas seperti link-link seperti itu. Jadi kayak link ini ya, link-link di skid plate ini saya cukup tetesin aja seperti ini. Ya, ditetesin ya empat-empatnya. Seperti itu. Ya. Lalu coba digoyang-goyang sedikit supaya ini ya masuk. Ya, bisa sambil diginikan. Nah, jadi kayak modelnya ya kayak ini kayak oli pelumas, cuma dia saya nggak tahu nih SAE nya berapa ya, nggak ada informasi SAE nya, jadi kekentalannya berapa seperti itu. Nah, sini pokoknya dipakai untuk ngelumasin ini. Terus kemudian jointing yang di gardan ini juga bisa saya lumasi juga pakai ini. Nah, ini karena botolnya itu unik jadi pas banget gitu loh ya. Kalau pakai WD itu kan artinya kita nyemprotnya seret seperti itu, nyebar kemana-mana ya. Di link-link ini juga, di link yang bawah juga ini saya kasih ya, itu. Lalu ini di join couple-nya, join couple biasanya saya juga kasih. Jadi sekiranya tempat-tempat komponen-komponen yang saling bergerak, saling bertemu gitu ya, itu teman-teman bisa kasih pelumas seperti ini. Depan juga nih sama ini. Tujuannya apa ya, supaya RC kita performanya tetap terjaga. Jadi link-link itu tidak ada yang neyeng seperti itu ya, karena RC itu kan mainnya lumpur, main di lumpur, main di air seperti itu. Ini join apa namanya, join gardan ini juga sama nih, nggak luput dari pelumasan yang biasa saya lakukan ini. Di sini di knuckle, kemudian di XVD nya saya juga kasih seperti itu ya. Di sini kemudian di link steering juga, ini nanti saya balik dulu ya. Di link steering juga biasanya saya kasih juga gitu nih. Jadi setelah dicuci kan bersih, cuci bersih, kemudian komponen-komponen yang seperti link-link ini untuk menghindari karat juga kita bisa kasih ini ya. Gampang, murah, harganya murah juga nih, harganya juga murah. Ini saya beli di toko tempat saya nganter anak untuk beli prakarya itu kemarin 7.000, rupiah 7.000. Kalau yang pengennya lebih bagus, lebih mahal sih ya pakai yang WD ini juga oke ya. Cuma kalau delalah budgetnya sedikit ya pakainya ini cukup sih, dan bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke mana-mana ini ya tuh. Jadi ini juga bisa saya kasih di sini di link steeringnya juga. Ini link panhard juga saya kasih itu. Nah, ini dia. Dan sekiranya menurut paman-paman, om-om semua yang membutuhkan pelumas ya, oh ya ini lupa di sini ya, join couple yang di bawah, di yang atas, yang membutuhkan pelumas itu silahkan bisa paman-paman, om-omku lumasi seperti ini. Tujuannya apa, nanti next ketika kita mau main, kit kita itu kondisinya sudah prima ya, sudah prima, sudah bersih, itu enak seperti itu. Dan kalau kita biasakan itu pasti kita nanti akan terbiasa bersih seperti itu. Jadi main itu nyaman, komponen-komponen itu insya Allah akan terjaga daya tahannya seperti itu. Oke, sekian dulu dari dolanan bapak-bapak, tips yang pertama mengenai cara merawat RC Adventure. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih yang sudah like dan komen. Spesial juga terima kasih yang buat yang sudah subscribe. Jangan lupa klik loncengnya untuk pemberitahuan video terbaru dari dolanan bapak-bapak. Sampai ketemu lagi dan salam bahagia. Matur suwun. Ya, melundung. Ya. Murah meriah. Singer, penyanyi.